Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, dosen penguji, uji kinerja, video pembelajaran kami mahasiswa PPG Batch 3 atas nama Nur Sobahul Khair dari SMP Galuhandayani Surabaya akan mempresentasikan video pembelajaran tentang materi kelas 9 yang kami ambil tema iman kepada hari akhir. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang kami presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar? Oke, silakan dirapikan bajunya dulu. Kaos kakinya, rambutnya, sudah rapi semuanya, sudah siap. Oke. Hari ini siang mimpin doa akbar, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih Akbar, silakan duduk. Saya absensi terlebih dahulu, ada yang tidak masuk hari ini. Oke, mulai dari Aska, Azam, Asyam, Hilmi, Neris, Ayu, Feli, Bagas, Akbar. Oke, hadir 11 semua. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali anak-anak. Oke, materi hari ini adalah iman kepada hari akhir. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita sudah belajar minggu yang lalu, yaitu tentang toharo. Coba, ada apa saja toharo? Ada beberapa macam yang harus kita lalui dalam toharo. Ada macam wudu, terus ada macam apa lagi? Mandi, terus ada macam apa lagi? Tayamum. Jadi itu adalah pembelajaran yang minggu yang lalu. Saya rasa Pak Fahir sudah menyampaikan dan anak-anak sudah paham. Hari ini kita belajar tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Siapa yang pernah mengetahui macam-macam kiamat itu ada berapa, Akbar? Ada dua. Coba sebutkan. Satu, kiamat kecil dan kiamat besar. Jadi tujuan pembelajarannya untuk hari ini adalah satu, kita dapat mengimani keesaan Allah. Yang kedua, yaitu dapat mengetahui di akhir kehidupan kita nanti ada akhirnya. Dan yang ketiga, ketika kita nanti berhubungan dengan Allah, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran kita mulai lebih lanjut, mari kita lihat beberapa video yang nanti akan kita tampilkan. Tanda-tanda itu mulai bermunculan. Diutusnya Nabi terakhir sebagai petanda awal zaman akan berakhir. Budak wanita melahirkan tuannya, sebuah gambaran betapa tekanan dunia mulai terbalik. Manusia berlomba membangun gedung-gedung tinggi, tak hanya tinggi, tapi menjulang melawan langit. Ilmu semakin sulit ditemukan, ulama wafat satu persatu, dan kebodohan menguasai banyak pikiran. Manusia membunuh tanpa tahu sebab, dan membunuh bahkan tak tahu mengapa ia mati. Keras dan gaya hidup, dikemas mewah, disajikan tanpa malu, dan hal dunia, aib. Lelaki tampil seperti perempuan, perempuan bersolek seperti lelaki, dan itu dibanggakan. Pasar mencari utang, bukan hanya langkah kaki, tapi hanya sejauh sentuhan jari. Langit menurunkan hujan, namun bumi enggak menurunkan. Hidup tetap kering, meski bumi basah. Waktu melesat cepat. 1 tahun terasa seperti sebulan, sepekan seperti sehari. Apakah ini hanya kebetulan, atau kita sudah hidup di alam itu? Tanda-tanda kecil itu kini bukan lagi kecil. Setelah tanda-tanda kecil tersebar, akan datang peristiwa-peristiwa yang mengguncang dunia. Tanda-tanda menengah sebagai pembuka badai besar. Pertama, penaklukan kembali Baitul Maqdis. Tanah suci itu akan direbut dan dikuasai umat Islam. Lalu, terjadi wabah penyakit yang membunuh banyak manusia. Sebagian ulama menyebutnya sebagai taun amwas, wabah seperti hitam yang menyebar di tubuh manusia. Selanjutnya, banyak kekayaan mengalir, namun tak lagi ada yang mau menerima sedekah. Manusia hidup makmur, tapi iman mereka diuji. Kemudian, muncul fitnah dahsyat di dunia Arab, perpecahan, pertumpahan darah, dan perang saudara. Fitnah yang datang dari timur dan menjalar cepat. Munculnya nabi palsu, dajjal-dajjal kecil yang mengaku sebagai utusan Tuhan, padahal hanya membawa kesesatan. Lalu, Mekah dan Madinah akan dibersihkan dari orang-orang kafir. Tak seorang pun yang hatinya kotor akan tinggal di sana. Dan akan terjadi perang besar, Al-Malhamah Al-Kubra, pertempuran antara kaum muslim dan bangsa Romawi, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah semua ini, langit akan terbuka bagi tanda-tanda besar, dan bumi akan menyambut kiamat yang nyata. Ketika dunia berada di ambang kehancuran,
musim berubah tak menentu, dan bumi diguncang oleh fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia, ialah Al-Masih Ad-Dajjal. Makhluk bermata satu, buta sebelah kiri, tertulis di dahinya, Kaf, Fa, Ra, Bahir, meski banyak orang tak menyadarinya. Dajjal akan menjelajah seluruh penjuru bumi dengan kecepatan luar biasa. Dia akan mendatangi manusia, memberi mereka makan, menghidupkan ladang yang mati, lalu berkata, Akulah Tuhanmu. Orang-orang lemah iman akan tergoda, berbondong-bondong menjadi pengikutnya, karena lapar, karena haus, karena takut. Namun orang-orang beriman akan menutup telinga mereka dari fitnah ini, berlindung dalam doa dan benteng akidah. Tak ada kota yang tidak akan ia masuki, kecuali Makkah dan Madinah, yang dijaga oleh para malaikat dengan pedang terhunus. Dan hanya satu yang mampu mengalahkannya, seseorang yang akan turun dari langit, membawa keadilan. Ketika dunia berada di puncak kehancuran dan Dajjal telah menyebar fitnahnya ke seluruh penjuru bumi, tiba-tiba langit terbuka, sinar putih menyilaukan menyinari dunia yang gelap. Nabi Isa alaihissalam turun dari langit didampingi dua malaikat. Beliau turun di menara putih di sebelah timur Damaskus. Saat melihat Nabi Isa, kaum muslimin bersukacita. Nabi Isa kemudian menuju ke tempat Dajjal berada, yang saat itu tengah membuat klaim ketuhanan di Palestina. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, tubuhnya gemetar. Ia mencoba lari, namun sia-sia. Nabi Isa mengejar dan membunuhnya di Bab Lut, sebuah pintu gerbang di kota Lut, Palestina. Dengan matinya Dajjal, fitnah terbesar umat manusia berakhir. Dunia menghela napas panjang setelah sekian lama berada di ambang kegelapan. Dari balik dua gunung yang menjulang, tersembunyi sebuah kaum buas yang telah dikurung selama ribuan tahun. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, makhluk ganas yang tak mengenal belas kasih. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, tembok besi yang membendung mereka mulai retak dan runtuh. Maka keluarlah mereka, seperti gelombang yang menerjang jalanan, meminum air sungai hingga kering, memusnahkan apapun yang mereka lewati.
Dan kemudian Allah mengabulkan doa itu. Tanpa senjata, tanpa bala tentara, Allah mengirimkan penyakit yang menyerang leher mereka. Satu persatu, Ya'juj dan Ma'juj bersungkur. Nafas terakhir mereka tercabut, dan bumi pun kembali tenang. Nabi Isa dan para pengikutnya turun dari gunung, menyaksikan bumi yang porak-poranda, namun kini disinari cahaya harapan. Sebuah pelajaran besar bahwa sekuat apapun makhluk, bila Allah berkehendak, tak ada yang mampu bertahan. Dan inilah janji Allah yang pasti terjadi. Membuat manusia tersentak dalam ketakutan. Saat itu, pintu tobat tertutup rapat. Hati manusia yang selama ini lalai mulai panik, namun semuanya sudah terlambat. Muncul makhluk aneh dari dalam bumi. Dabah, binatang melata yang bisa berbicara, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dia menandai manusia yang beriman bersinar wajahnya, yang kafir menghitam, tak bisa disembunyikan. Inilah peringatan terakhir bagi penduduk bumi. Dan kemudian dikirimlah angin lembut dari arah Yaman. Dia menyapu seluruh bumi, mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan cara paling lembut dan damai. Tidak tersisa seorang pun di muka bumi yang masih menyebut nama Allah. Maka terjadilah kiamat besar. Langit terbelah, gunung-gunung berterbangan seperti kapas, laut menindih, bumi diguncang tanpa henti. Manusia berlari, namun tak tahu kemana harus berlindung. Hari ini, tak ada raja, tak ada ratu di seluruh sana menanti keputusan terakhir. Dan inilah akhir dari dunia, tempat kita pernah tinggal, tertawa, menangis dan berjuang. Ini semuanya telah selesai, tinggal hisab dan balasan dari setiap amal. Nah, ini adalah cuplikan beberapa tanda-tanda kiamat yang nantinya akan kita rasakan. Apa sih kiamat itu yang pernah kita rasakan sampai saat ini sudah pernah dijumpai? Apa? Adanya perang Palestina. Itu adalah salah satu tanda kiamat kecil. Nah, hari kiamat itu apa saja? Coba diperhatikan. Ada gambar beberapa
Yang pertama, ketika kita lahir, terus kemudian beranjak menjadi balita, kemudian jadi dewasa, menikah, punya anak, tua, akhirnya apa ini? Meninggal dan dikuburkan. Setelah dikuburkan, apakah kita harus kemana? Jadi tunggu saatnya kiamat. Ketika kiamat itu apa buktinya? Jadi buktinya ketika Allah mencabut nyawa manusia satu persatu orang soleh atau orang yang beriman. Hari akhir adalah atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan kita terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup semuanya bakal mati. Kenapa? Setiap insan manusia semuanya pasti bernyawa. Akbar punya nafas bernyawa. Semuanya fatin punya nafas bernyawa. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman keberapa? Rukun iman yang ke-5. Ada dua macam kiamat. Yang pertama kiamat sughro atau kiamat kecil. Tanda-tandanya sering kita jumpai muncul adanya perang di Palestina. Salah satunya itu. Terus kemudian ada kiamat besar yang nantinya akan tiba. Salah satunya siapa tadi? Adanya turunnya Nabi. Siapa Nabi? Nabi Isa. Terus kemudian matahari terbitnya dari barat, bukan timur ke barat. Jadi dari barat sana. Terus tenggelamnya di timur. Itu salah satu tanda kiamat besar. Dan yang ketika kiamat besar ini dilaksanakan, maka semuanya binasa, akan mati. Kiamat sughro, kiamat kecil merupakan kehancuran kematian yang biasa kita sering jumpai. Ada orang meninggal di rumah kita dan lain sebagainya. Ada banjir, ada gunung meletus, itu adalah kiamat kecil. Contohnya seperti ini. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap insan manusia pasti akan mati. Summa, kemudian ilaina turja'un, hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Alam barzah. Setelah semuanya dikumpulkan di alam barzah, dibangkitkan setelah itu. Kiamat besar, kiamat yang hancurnya seluruh alam semesta tanpa ada yang selamat, termasuk hewan dan lain sebagainya, pasti akan binasa mati. Ini contohnya, gambarannya. Kemudian datangnya kiamat, wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Jadi semuanya ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat yang nantinya di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Fa idza nufikha fis suri nafqatun wahidah. Ini adalah salah satu dasar hukum Al-Qur'an yang nantinya akan ada hari kiamat. Pada hari itu manusia seperti an-nahl atau kapas. Tahu kapas? Kapas kalau kena tiup angin terbang tinggi. Ya, manusia itu nanti seperti itu. Akan terbang tinggi seperti angin ketika datangnya kiamat yang akan datang. Nah, ini prosesnya. Alam semesta hancur, manusia dibangkitkan di alam kubur, timbangan amal, siratal mustaqim. Kemudian alam mizan, yaitu ditimbang amal ibadah kita baik buruknya, yang paling banyak apa, berkumpul di padang mahsyar. Semuanya setelah dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditiupkan sangkakalanya kedua, maka semuanya akan binasa. Jadi yang pertama hanya ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, maka semuanya akan diperingatkan sejak awal. Kemudian ditiupkan yang kedua, malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet, maka semuanya alamnya hancur. Oke, ini adalah ramalan-ramalan. Benarkah ada yang ramal seperti ini? Ini adalah salah satu sifat musyrik atau yang menyekutukan Allah, tidak mengenal Allah. Kiamat itu kapan datangnya? Rahasia Allah. Tapi tanda-tandanya sering muncul. Kiamat itu akan datang khusus untuk di hari Jumat. Semuanya pasti akan datang di hari Jumat kiamat itu. Oke. Ini apa kiamat itu? Hari kiamat itu apa? Apakah hari kiamat? Ada soal. Coba Akbar. Apakah kiamat itu? Hancurnya alam semesta. Jadi sampai di sini materi yang hari ini. Ada tugas kita bagi kelompok masing-masing anak-anak.
yang ada yang 3, ada yang 4. Nanti tugasnya adalah menggunting, menempel kelompok mana yang baik, mana kiamat kecil, mana kiamat besar yang nanti akan kalian kerjakan. Siapkan gunting sama lem masing-masing. Nah, nanti diklasifikasikan kiamat kecil, kiamat besar, digunting, ditempel. Jangan dijadikan satu. Kiamat kecil, kiamat besar nanti dibedakan, oke? Nah, nanti pengertiannya juga digunting. Hari kiamat dipotong kecil-kecil ya. Potong kecil-kecil, tanda-tandanya seperti apa. Terus kemudian nanti dasar hukumnya ditaruh mana. Oke. Nah, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian ada siratul mustaqim antara surga dan neraka. Nah, terus perjalanan hidup kita seperti ini. Nanti dibuat seperti kayak apa? Mading ya, kayak mading ya. Nah, kelompoknya Akbar sudah selesai. Akbar menjelaskan presentasi. Ya. Sini. Oke, Akbar dipegang, saya pegang. Oke, Akbar. Ini adalah tanda kiamat. Apa kiamat itu, Akbar tadi? Oh, kiamat adalah iman kepada hari kiamat. Adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam semesta, alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami apa? Kehancuran. Coba macam-macam kiamat ada berapa, Akbar tadi? Oh, Ada berapa, Akbar? Ada berapa, Akbar? dua. Ada 2. Coba sebutkan kiamat. Kiamat kecil, Nah. kiamat besar. Oke, contohnya kiamat kecil mana? Contoh gambarnya mana? Gambar kiamat kecil. Tsunami, Oke. Terus ada apa lagi? susulan pastinya. Oke, terus untuk kiamat besarnya mana? Ada Dajjal. Oke. Terus apa lagi itu? Angin. Terus oke. Nah, setelah kiamat ada malaikat siapa yang meniup sangkakala? Mana malaikat meniup sangkakala? Nah, malaikat siapa itu? Israfil. Terus kemudian manusia dibangkitkan, dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Mana padang mahsyar? Oke, di padang mahsyar untuk mendengarkan amal ibadahnya masing-masing. Mau masuk kemana? Ke surga atau neraka, tergantung dari amal ibadahnya. Oke, presentasi kelompok Akbar bagus. Tepuk tangan semuanya. Ya, silakan duduk. Nah, kelompok Azam yang baca. Ya. Ini adalah alur perjalanan kita mulai dari awal sebelum lahir. Coba perhatikan. Mulai dari mana ini? Alam ruh. Terus kemudian ketika dikandung ibu selama berapa bulan? 9 bulan. Kemudian alam dunia yang sekarang kita tempati. Terus berikutnya setelah alam dunia, alam kubur atau mati meninggal satu persatu. Terus setelah alam dunia atau hari kiamat. Nah, nanti akan proses ada hari kiamat. Berikutnya dibangkitkan yang meninggal. Duduk batin. Terus kemudian apa ini? Di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian hisab atau amal ibadah. Kemudian amal. Setelah itu ditimbang. Kemudian masuk telaga Siratul Mustaqim. Mau masuk surga atau neraka tergantung dari amal ibadah kita
masing. Oke, tepuk tangan kelompoknya Aska yang sudah dikasih nama. Kasih nama. Kelompoknya Batin. Nah, ini ada proses hari kiamat. Ayo coba di mana Malek Israfil meniup sangkala, yang sebelah mana? Oke. Terus antara surga dan neraka mana? Ayo. Oke. Tanda kiamat besar, kecil dulu. Tanda kiamat kecil. Oke, ada berapa tandanya yang ditempel? 1, 2, 3. Yang besar, kiamat besar. 1, 2, 3. Nah, setelah kiamat maka dikumpulkan di mana ini? Di padang mahsyar. Maka tanda kiamat itu alurnya seperti ini. Coba ayo dibaca. Alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam kehancuran atau kiamat, terus kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, pertolongan, hisab, kemudian penyerahan amal ibadah, catatan, ditimbang, kemudian di telaga untuk minum, kemudian di Shirathul Mustaqim, mana ini jalan menuju ke mana? Surga atau neraka. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya, yuk. Nah, anak-anak, inti dari materi hari ini apa? Coba duduk. Hari kiamat. Apalagi yang kamu tahu? Tandanya apa aja? Tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar tadi apa? Turunnya Nabi Isa. Terus kemunculan Dajjal dan lain-lain. Nah, itu adalah waspada kita agar senantiasa beriman kepada Allah. Oke, coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam. Yes, oke. Setelah ini evaluasi yang harus kita lakukan adalah senantiasa beribadah rutin, istiqomah, tidak boleh meninggalkan sholat. Agar apa? Nanti masuk ke dalam surga. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mari kita Fatin duduk. Kita berdoa bersama-sama, baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.